Belum lama ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika membahas soal megatrust. Apa itu megatrust dan apa dampaknya buat kita? Gempa megatrust dipicu oleh lempeng samudra yang menujam lempeng benua. Bagian lempeng benua di atas lempeng samudra akan bergerak naik atau thrusting. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, zona megatrust menggambarkan area sumber gempa di zona subduksi lempeng. Hingga kini Indonesia sudah memetakan 13 zona megatrust dan potensi magnitudo maksimal gempanya. Urutannya yaitu Aceh Andaman magnitudo 9,2, Nia Simelu magnitudo 8,7, Batu magnitudo 7,8, Mentawai Siberut magnitudo 8,9, Mentawai Pagai magnitudo 8,9, Enggano magnitudo 8,4, Selat Sunda magnitudo 8,7, Jawa Barat Tengah magnitudo 8,7, Jawa Timur magnitudo 8,7, Sumba magnitudo 8,5, Sulawesi Utara magnitudo 8,5, Filipina magnitudo 8,2, dan Papua magnitudo 8,7. Melihat zonasi ini, potensi kekuatan gempa yang ditimbulkan tergolong dahsyat. Di Pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya, magnitudo gempa dari zona megatrust berkisar magnitudo 8,5 hingga 8,7. Mengacu pada keterangan BMKG, magnitudo 8 atau lebih besar tergolong gempa hebat yang berpotensi menghancurkan komunitas di dekat pusat gempa. Dari ke-13 zona megatrust ini, BMKG menyebut 2 segmen megatrust berpotensi lepas dan memunculkan gempa besar serta tsunami, yaitu Mentawai Siberut dan Selat Sunda. Zona gempa di selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera sangat aktif akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Dalam artikel Kompas.id 1 November 2022 disebutkan bahwa hasil penelitian menemukan zona kegempaan di selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera tidak hanya potensial menimbulkan gempa hebat, namun juga tsunami hingga 34 meter, melebihi ketinggian tsunami Aceh 2004. Berdasarkan data BMKG, di sepanjang busur megatrust Jawa setidaknya 8 kali terjadi gempa besar yang diikuti tsunami dalam 2 abad terakhir, yaitu pada 1804 di selatan Jawa Tengah, 1818 di selatan Jawa Timur, dan 1840 di selatan Jawa Timur dan Yogyakarta, 1857 di selatan Jawa Barat, 1859 di selatan Jatim, 1921 di selatan Jawa Tengah, 1994 di selatan Jawa Timur, dan 2006 di selatan Jawa Barat. Dengan catatan sejarah itu, potensi gempa megatrust terulang di depan mata. Hanya saja waktu terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Lalu kita bisa apa? Peneliti senior Pusat Penelitian Manajemen Kebencanaan dan Perubahan Iklim Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengatakan, kita tidak punya pilihan kecuali beradaptasi dengan pengetahuan mitigasi yang terus-menerus dan penataan serta pemanfaatan ruang yang tidak mengabaikan potensi kebencanaan. Di sisi lain, masyarakat jangan lagi memandang peristiwa kebencanaan sebagai karma, takdir, bahkan azab. Mitigasi jangan sekadar slogan, tetapi perlu kesadaran sampai dipraktikkan dalam keseharian. Salah satu langkah kewaspadaan yang bisa dilakukan adalah menyiapkan tas siaga bencana. Ransel ini harus kita bawa sebagai alat pertahanan hidup bila terjadi megatrust di sekitar kediaman kita. Sebagai penutup, Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, Iswandi Imran mengingatkan pentingnya desain dan evaluasi kondisi bangunan, khususnya gedung di kota besar seperti Jakarta. Menurut dia, rancangan bangunan baru harus dengan pendekatan tahan gempa bumi yang terus berkembang setiap tahun. Lalu, untuk gedung yang sudah ada juga perlu retrofit atau penambahan teknologi dan fitur baru pada sistem lama untuk meningkatkan ketahanan gempa. Pertanyaannya, siapakah pihak yang bertanggung jawab mengecek kekuatan gedung ini secara berkala?